Sungguh benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya perlindungan kami. Sungguh kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu benar-benar Tuhan merupakan isi hati-Mu sendiri Tuhan yang ingin Engkau sampaikan Tuhan pada sore hari ini. Sehingga Tuhan, Engkau bukakan semua yang terselubung. Izinkan terjadi pertobatan pada sore hari ini. Yang mendengarkan firman, terlebih yang menyampaikan. Kami siap Tuhan untuk menyiapkan hati kami, telinga kami, mau dengar-dengar akan firman. Beracaralah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Yang kita mari katakan amin. 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 Shalom, selamat pagi, sore, apa malam ya? Saya perlu perkenalan nggak ya? Kalau Kodwi ini rasanya nggak perlu perkenalan ya. Saya tiap bulan pelayanan memang juga di Medaeng. Oke. Ya saya ini yang saya sampaikan bulan ini Kodwi kemarin ya. Kalau Kodwi masih ingat, Kodwi baru keluar kan? Ya, mudah-mudahan masih ingat. Tapi mari kita dengar-dengar lagi akan firman Tuhan tentang satu kata yang namanya panik. Saya mengambil satu tema, merdeka dari rasa panik. Bulan lalu kita sempat dikagetkan ya. Ada satu hal yang ada berita viral. Ada mobil pemadam kebakaran yang sengaja nabrak ibu-ibu. Ya, mungkin ada yang pernah lihat videonya ya. Jadi ceritanya itu ada kebakaran. Kebakarannya di sebelah kanan. Ibu-ibu itu sudah dibel sama mobil pemadam kebakaran. Din. Wow, ayo jalan gitu ya, atau ngambil minggir gitu. Tapi ibu itu malah kebakaran ya. Akhirnya agak kesuwen ya bahasa Jermannya. Sondol. Karena dia tidak fokus sama yang diteriakin sama dia lebih fokus ke kebakarannya. Jadi dia nggak fokus. Pada sore hari ini marilah kita fokus akan firman Tuhan. Bulan ini adalah bulan tahun kemerdekaan. Saya berdoa setiap kita juga mengalami kemerdekaan sejati, terutama dalam namanya kepanikan. Bisa lanjut. Ketika panik melanda, pikiran saran-saran semacam santai aja, tenang sedikit, itu rasanya sulit dilakukan. Yang dibutuhkan adalah solusi secepatnya. Dan tetap tenang sepertinya hanya akan memperlambat ruang gerak. Pernah nggak ada teman-teman yang bilang gini, waktu kita sedang menghadapi masalah yang cukup pelik, terus teman-teman kita bilang gini, tenang aja. Terus dalam hati kita ngomongnya apa? Tenang. Aku enak ya, aku gak bisa tenang. Satu kali saya diundang ya sama ada anak youth bilang, Bang bisa misi nggak? Oh misi apa? Ada retret bang. Retret. Oh ya. Oke lah. Di mana? Tapi jauh nih bang. Tapi nanti transportasi apa semua kami yang sediakan. Oke. Tempatnya di mana? Purwokerto. Wah, saya nggak pernah ya tempat yang namanya Purwokerto. Ngapak masih yang ngapak ya. Jadi saya saya siap 150 orang. Saya pikir santai. Baru seminggu kurang dia hubungi lagi. Kan cek, saya ini semuanya juga bekerja ya. Selain saya pelayanan, saya juga bekerja di salah satu bank swasta. Jadi saya seorang karyawan, jadi saya juga harus izin. Saya sudah ambil cuti untuk tanggal sekian. Santai bro, oke. 3 hari berikutnya, Lanjut siap ya untuk ngirim korbannya apa ya, saya kirim aja. Saya bilang gini, 150 loh? Iya bang, cuma 150. Oke siap. Begitu sudah mau mendekati 1 hari berikutnya, saya baru tahu 150
pendeta GKI se-Jawa Tengah. Ini grogi. Jujur pelayanan saya mungkin beberapa dari teman mungkin ada yang belum tahu, saya melayani di komunitas Crossline yang tadi ada sempat ada namanya itu. Saya adalah founder dari pelayanan Crossline. Crossline ada di sekitar 9 kota ya di Indonesia, termasuk 1 kota di luar negeri. Jadi kami melayani di teman-teman yang mungkin untuk beberapa gereja itu tersingkirkan. Jadi jujur rata-rata waktu kami sedang kumpul itu ya yang satunya yang sampai makanya saya bisa kenal Rizky ya mungkin dari teman-temannya seperti itu. Jadi beberapa dari yang kami layani memang orang-orang yang begitu. Jadi hidupnya juga nggak jelas. Mereka mau ke gereja juga mereka takut ditolak. Makanya kami mewadahi dengan komunitas Crossline. Oke, saya bilang waktu saya berusaha untuk tidak panik, tapi saya tetap panik. Begitu sudah sampai di sana, saya mengucap syukur. Pendeta-pendeta di sana itu orangnya baik-baik. Karena saya itu bola promo ya, teman-teman itu modelannya yang wah, ketemu pendeta gitu gimana? Ternyata mereka baik. Bahkan setelah dari acara itu saya juga disuruh ngisi di salah satu GKI yang ada di Gombong. Lucu saudara, pulang itu saya bisa ngoni pisang, bumbu pecel gitu. Suasana di desa, tapi saya ucap syukur saya senang bisa pelayanan. Intinya waktu itu saya belajar untuk tidak panik. Tapi kalau kita mulai panik, kadang kita itu bisa ngawur. Saya percaya waktu saya panik ngomong di antara 150 orang saya pasti saya kan grogi, tapi saya pendel diri, saya bilang yang saya sampaikan firman Tuhan. Mungkin saya lebih muda karena kan pendeta-pendeta yang datang itu rata-rata udah tua-tua ya, tapi firman Tuhan yang saya bagikan jauh lebih tua, makanya saya nggak takut. Saya tetap sharing firman Tuhan. Waktu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tadi sempat bilang ada kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Rakyat kalau ngambil uangnya negara katanya korupsi, tapi kalau pemerintah ngambil uang rakyat namanya kebijakannya. Nggak tahu. Memasuki bulan Agustus ini saya juga sempat panik, saudara-saudara. Jadi kalau ada yang pernah main ke rumah saya, benderanya bukan sekedar ini, tapi ada bendera Mukiwara, ya, nanti saya pasang juga. Karena saya juga bingung ini, kenapa dengan pemerintah? Yang bikin panik barusan itu bilang mereka dapat tunjangan rumah 50 juta, dan mereka bilang itu kurang. Habis lagi kalau masalahnya, juga gini, kos itu 3 juta per bulan. Sedangkan kami itu di sini anggap aja 26 hari ya. Berarti kalau 37 kali bulan 78 juta. Kalau kami cuma dikasih 50 juta, artinya kami masih nombokin. Gak tahu ini matematika dari mana. Dia pertama bilang 3 juta per bulan. Ngapain dikaliin lagi 26? Yang dimaksud dalam 1 bulan itu nggak masuk akal. Jadi menurut saya bilang begini, Tuhan saya berdoa buat Indonesia. Makanya saya pasang itu bukan sekedar protes, tapi saya juga berdoa supaya bangsa kita mengalami pemulihan. Buat Dwi tadi ya yang sudah sharing, kadang-kadang Tuhan menempatkan kita pada suatu posisi. Saya sering ngomong ini ke teman-teman yang di Medaeng. Saudara di sini seperti Yunus. Yunus itu dimakan ikan besar, bukan karena Tuhan marah. Mungkin Bobi masih ingat ya? Saya selalu ngomong gitu. Yunus dimakan ikan besar, bukan karena Tuhan marah, tapi Tuhan ingin balik Yunus ke rencana yang semula. Kami ini. Teman-teman ada di sini bukan karena Tuhan sekedar marah aja sama saudara. Mungkin dia marah, tapi dia juga ingin membalikkan saudara-saudara itu rencananya semua.
Jadi saya tetap berdoa buat Bobi yang sudah keluar. Kerjaan numpuk itu luar biasa ya. Berarti masih ada ya. Karena nggak semua orang juga bisa mengalami corona. Teman-teman saya yang keluar juga kadang mereka juga bingung. Saking bingungnya balik lagi. Saya kata, jangan sampai ya, oke. Panik tidak akan menyelesaikan apa-apa. Pengkhotbah 4 ayat 6 mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha mencari angin. Terkadang dalam menyelesaikan masalah hidup yang kita butuhkan adalah segenggam ketenangan, bukan kepanikan. Kalau mau panik, ini saya mungkin peduli kalau saya pelajari mendain, belum pernah saya ajak ya ini istri saya. Nah, itu foto airnya ya. Istri saya adalah orang yang paling gampang panik. Sekarang sedikit bocoran. Jadi saya itu naik motor saudara. Kalau ada bolongan gitu, yang paling panik pertama siapa? Saya apa istri saya? Istri saya tuh. Dia bilang awas 1 kali, tidak. Kalau Tuhan memanggil Samuel 3 kali, sebanyak itulah minim istri saya ngomong awas ya. Awas ya gitu. Itu minim 3 kali, bisa sampai 7 kali. Tergantung moodnya dia ya. Saya yang nyetir lebih panik lah. Iya. Saya juga ngomong iya berapa kali. Jadi intinya kadang panik itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita bisa tenang, kita bisa mendapatkan jawaban terutama di dalam Tuhan. 1 kali ada pengrajin kayu, kan banyak ini ya, ampas-ampasnya jatuh ya. Waktu dia lagi gosok, jamnya jatuh. Semua mencari, wah jamnya dibongkar, nggak ketemu. Ada anak kecil yang memperhatikan, nanti, Paman, boleh nggak aku nyari jam? Ngapain kamu anak kecil? Loh, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Oke, kalau kamu bisa. Beneran, tak sampai kamu tidak dapat. Kamu kok sudah dapat? Kita orang dewasa udah nyari dari tadi nggak dapat. Intinya Paman, itu tenang. Waktu saya tenang, saya mulai mendengarkan bunyi tik, detik jamnya. Nah, baru dia nyari. Jadi dia dapat jamnya. Karena fokusnya sudah dengan suara detiknya jam. Kalau yang tadi, lupus akrab itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Waktu masalah datang, harap begini. Kok Tuhan habis. Tuhan juga kalau masalah rohani, aku Tuhan lebih masalah duit, aku dewi. Saya sama istri melakukan itu sampai akhirnya kami jatuh dalam hal ekonomi. Saya sudah sharing juga di Medaeng. Saya punya rumah waktu kami baru menikah. Saya berdoa di baliknya baliho perumahan masih baru. Saya sama istri, ayo kita doa. Gak ngomong duit kalau, tapi kita yakin Tuhan pasti kasih rumah. Di baliknya baliho itu saya sama istri berdoa. Tuhan, kalau kami nikah kami yang punya rumah. Beneran. Gak tahu ya, perjalanan panjang saudara-saudara. Sampai akhirnya kami dapat rumah di perumahan itu. Yang bikin saya heran adalah rumah yang saya tempati itu pagarnya pas di balik baliho itu. Di waktu kami berdoa. Karena itu saya menganggap rumah itu adalah rumah mujizat dari Tuhan. Waktu kami mengalami goncangan ekonomi, istri saya bilang sama saya, bukan hantu ya, kami ya. Han, kita harus jual rumah. Saya buat Tuhan, saya pakai bahasa itu waktu itu. Kok yang ngasih loh rumah ini? Saya juga dengar kesaksian orang-orang hebat. Waktu mereka harus jual rumah mereka, Tuhan kasih mujizat lain, akhirnya nggak jadi jual rumah. Jadi rumah mujizatnya tetap ada. Itu sangat memberkati telinga saya. Telinga saya. Dipasang plakat, nggak ada yang nanya. Saya bilang, Tuhan dilawan.
Jadi temen ya kayak nawarin untuk mau beli rumah, nggak pakai karena banner, tapi dia langsung hubungi istri saya dan saya. Rumah itu payu, terpaksa saya jual sama istri. Saya sama istri sampai hari ini kami sudah nggak punya rumah. Kami kehilangan rumah mujizat, tapi kami nggak pernah kehilangan satu mujizat. Amin. Itu cuma lebih penting. Saya sering kesaksian tentang rumah mujizat, Tuhan ambil, saudara. Pelayanan saya di Cross Line, tadi saya bilang 9 itu, sekarang sudah tinggal 7. 2 tempat di Bekasi, Tangerang tutup hari ini. Anak saya nomor 1 ya, itu dapat les gratis di gereja pelayanan drum. Saya foto setiap latihan, tak sharing, siap menggebrak perang, dentuman perang rohani gitu ya. 3 bulan nggak lulus, akhirnya nggak dipakai. Apalagi aku mau bangga Tuhan. Saya sempat dikejar sama debt collector. Akhirnya debt collector menghubungi pihak pekerjaan. Saya dikasih surat peringatan dari kantor. Kalau dalam 3 bulan tidak menyelesaikan, diharap mengundurkan diri. Pomane itu kan. Wah, bertubi-tubi. Mau ngambil apa sih Tuhan? Saya cuma bilang gini, saudara. Saya belajar untuk apa? Saya belajar untuk menyerahkan hidup saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya dan istri akhirnya mengambil sikap untuk seperti anak kecil tadi, mau fokus, tenang sambil mendengar suara Tuhan. Apakah saya pergi di sini saya sudah mengalami mujizat yang bagaimana? Tidak juga. Tapi saya mau bilang sama saudara-saudara, itu tidak mengurangi semangat saya untuk melayani Tuhan. Iblis meraka-rakakan masalah itu supaya saya mundur dari pelayanan. Justru masalah ini jadi bahan khotbah buat saya. Saya sengaja sharing ini supaya nanti kalau saya mengalami kemenangan yang luar biasa, saudara tahu cerita sebenarnya. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Cara untuk saya tetap tenang. Ingat, kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Kalau iblis membisikkan di telinga kita bilang ini, ayo kong, badaimu gede, bisikan kembali kepada iblis, akulah si badai. Jangan pernah takut. Iblis itu cuma bisa nakut-nakuti kita dengan masalah kita. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Jangan pernah panik. Masalah itu atau dapat telepon, rumah tengah. Tenang aja, stay calm, terjaga dari rasa takut. Tetap percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Waktu married sama istri saya, mama mertua saya sering cerita sama saya, aku kepingin ke Yerusalem. Saya bilang, tenang ya Mak. Tenang ya Mak. Oleh orang jene tak budal mama ke Yerusalem. Tenang ya Mak. Begitu berjalan 3-4 tahun, saya sama istri sempat nabung sih, sempat tanya-tanya ke tur-tur gitu ya. Mahal. Ya sempat sih nabung, sudah hampir separuh mungkin. Tapi karena kebutuhan ya kita pakai juga uangnya. Jadi itu saya menikah sama istri saya 15 tahun lalu, berarti sudah 15 tahun berjalan. Mama saya belum ke Yerusalem. Padahal kalau dia lagi nonton YouTube itu sampai nangis-nangis tuh. Oh Yerusalem, oh
sudah teriris-iris. Belum bisa. Terus dia tuh punya peninggalan tanah sebenarnya di Batu, dijual nggak payu-payu. Properti hari-hari ini emang lagi susah ya. Dikasih cara. Kalau mau jual langsung segini, nih kayaknya angel nih, coba di peta-peta. Di peta-peta, puji Tuhan, ada yang mau. Akhirnya mama saya punya duit untuk bisa ke Yerusalem. Ya, kayak boleh tepuk tangan. Setelah 15 tahun istimewa saya bisa ke Yerusalem. Ya waktu dia mijet saya, dia tuh suka mijetnya aku. Wah, lama rek, katanya Yerusalem rek, ini. Iya, pokoknya saya butuh duit lah. Saya bayar. Dia tahu saya memang susah banget. Saya coba mas, bahasa dipikir rumah aku, anakku galau. Itu saya dalam hati nangis, tapi lanang ya, laki tidak bercerita juga tidak menangis menurut saya. Tapi menangis di dalam hati. Mama saya sayang banget, mama saya itu wali saya. Pada dulu waktu pacaran aku pernah diusir. Karena dulu saya mungkin saya memaklumi rambut masih gondrong, ya kan. Sedangkan pacarnya istri saya sebelumnya adalah orang-orang yang oke gitu ya. Paling nggak bawa mobil, saya ke ngapel itu bawa RC100 helm cebok gitu. Jadi kalau habis ada cowok temannya yang datang mobil, saya di belakangnya, saya tanya, istri saya ini Katarina ya, ada, udah saya pulang. Tapi hari-hari ini dia yang paling sayang sama saya. Walaupun nanti dia harus meninggalkan dunia ini, mungkin saya orang yang paling sedih. Walaupun saya sering berantem sama dia. Kalau mau mulai kira-kira temenan. Apalagi mama saya itu, mama mertua saya tidak rumah saya. Mungkin buah jatuh nggak jadi jauh dari pohonnya, mungkin itu ya. Jadi mama mertua saya juga gitu. Kalau nanya itu nggak pernah sekali ya. Misalnya ngasih masuk ke kulkas enggak. Besok nanya, nggak usah besok. Berapa detik tanya lagi, kadang getar kita ambil nasi tak lepok lagi. Tapi dia orang yang paling sayang sama saya. Saya tahu. Di dalam hatinya dia sayang sama saya, sama istri saya. Dia mau berangkat ke Yerusalem. Hari itu kalau nggak salah 60-an ya. Tapi saya dapat harga cuma 45 ke 50. Teman sendiri yang maksudnya dari pelayanan gitu. Dan waktu mau berangkat itu kebetulan saya kenal sama yang kayak pemandunya itu, suami istri, pelayanan di MOU, kalau ada yang tahu MOU Community itu Pak Freddy dan Benedetto. Bahkan kemarin waktu saya mau bilang titik mama ya, saya sendiri belum bisa berangkat. Mama saya ini usianya 80 hari ini, 79 hampir 80. Oh nggak apa-apa, biar aku aja. Oh ya, jaketnya gimana? Soalnya butuh jaket yang dingin gitu ya. Oh, jaket yang tebal. Aku sempat beli rodok mahal. Ya, bahkan saya tuh kalau beli jaket tak pernah mahal, saudara. Belinya juga lewat Shopee. Itu setelah dibikin berapa menit ya. Baru di dalam keranjang bisa berapa hari, baru saya beli. Nah, mertua saya tuh beli cuma dalam hitungan menit. Harganya mungkin saya kaget ya, 500.000. Ini kompor itu katanya dulu harganya mahal aslinya. Sekarang beli berapa? 2,8 ini. 2,8. Apa tanah mari-mari beli ya. Tapi Tuhan menolong segala sesuatunya. Mama mertua saya itu dibantu sehingga nanti dia berangkat pas Natal. Tanggal 20 sampai 30, bahkan ditambahi satu destinasi ke Dubai. Dubai ini tempatnya konglomeratnya orang-orang Arab ya. Ya, kalau dia nonton Mission Impossible itu pernah mereka pakai hotel yang tinggi tuh. Saya nggak tahu mertua saya ngapain juga di Dubai. Tapi setidaknya bisa foto-foto ya, pamer ya kalau dia pernah ke Dubai. Intinya Tuhan jauh.
Jangan pernah takut, kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua, kuasai diri dan berdoalah. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Akan lebih sulit mengerjakan sesuatu dengan maksimal kalau kita tegang atau kalah kabur. Maka selain menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kita juga harus belajar menguasai diri untuk tenang. Ada teman lagi mabuk datang ke saya. Bang Jeng, kenapa? Waktu kejadian murid di atas perahu itu, kan yang pernah dengar murid Yesus yang di atas perahu kena badai. Nah, terus Tuhan Yesus dibangunin kan. Nah, temennya lagi mabuk gini. Kira-kira Bang Jeng, kalau Yesus gak dibangunin, kapalnya tenggelam gak? Gak bisa jawab. Nah, yang main kajun nih. Bisa? Kira-kira gimana bro? Enggak. Hah? Gak tenggelam. Kenapa gak tenggelam? Wah, dia akan pasti ngambil ini ya dari segi teologi gitu. Saya juga jawabnya gitu. Tapi teman saya mabuk itu jawabnya dengan enteng. Gak bakal tenggelam Bang Jeng. Loh kok saya ngomong? Iya. Karena Yesus rencananya mati di kayu salib, bukan mati tenggelam. Saya nggak tahu berapa dari kita waktu panik pernah nggak kita bilang mateng besok melaku ini. Nah saya besok melaku ini, saya ibadah ini. Artinya Tuhan belum selesai dengan kita. Rencananya ada buat kita. Percayalah Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Kalau rencananya gak baik, itu berarti rencananya kocok-kocokmu ya. Karena rencana Tuhan itu rencana yang luar biasa. Jadi yang pertama, percayalah kita punya Tuhan yang besar. Dan yang kedua, kuasai diri dan berdoa. Jangan panik. Panik tidak menyelesaikan apapun. Orang kalau dapat telepon, bro, gagal tendering, panik. Hampir. Berusaha tenang, percaya punya Tuhan yang luar biasa, dan mulai berdoa. Ketika Tuhan tutup pintu yang satu, Tuhan sudah siapkan pintu yang lain. Ada berkat Tuhan yang masuk. Ketika tadi Dwi bagus ya. Ketika dia harus masuk ke sekolah kehidupan, keluar yang masih ada pekerjaan. Saya percaya Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat yang lain. Jadi itu juga berlaku untuk setiap kita. Firman Tuhan pada sore hari ini bukan buat Dwi aja, bukan buat yang main kayu atau yang main gitar, tapi untuk setiap kita. Masa depanmu sungguh ada, firman Tuhan katakan. Katakan amin. Ada satu anak muda bilang sama saya, Tuhan saya habis diputusin sama pacar saya. Saya nggak tahu, saya punya masa depan nggak ada lagi. Karena dia sudah bukan menjadi bagian dalam hidup ini saya. Saya bilang, berbuat saya gitu. Karena dia satu-satunya yang paling mengerti saya. Keren. Anak zaman muda sekarang itu luar biasa loh. Zaman saya pacaran itu harus surat-suratan loh. Zaman sekarang itu kalau suka sama pasangan itu, sama cewek dia cuma lihat itu, sehatnya nanya, nyari apa bang? Nyari pasangannya kayak kamu. Enteng sekali ya. Kayak hal-hal yang kayak gitu-gitu itu gampang. Kadang bisa ngomong ke ceweknya gini, kamu itu kayak magetan. Apa magetan? Manisnya kebangetan. Nembak itu enak sekali zaman sekarang itu. Zaman dulu itu susah kan istri saya. Saya itu gemeteran ya Pak dia. Jadi saya bilang, menurutmu dia baik, tapi belum tentu itu bagi Tuhan dia jadi pasangan yang baik bagi. Karena Tuhan tidak pernah memberikan pasangan yang baik buat kamu. Wah gitu. Kok gitu Pak? Iya. Dia akan berikan yang terbaik, yang baik. Hanya untuk mengampuni dosa, jadi dia relakan melakukan yang terbaik.
usah bingung masalah jodoh. Tuhan belum selesai dengan kamu. Tenang. Sekarang dia sudah married. Kapan hari dia sempat buka franchise coffee. Mungkin ada yang tahu ya. Dia pengusaha juga di situ. Dia masih muda. Hari ini dia sangat berkati. Punya anak satu dan pelayanannya luar biasa. Saya masih ingat waktu dia masih curhat-curhat sama saya gitu ya. Kayak udah gak ada masa depan gitu kalau putus sama pacarnya. Sampai bilang gini, aku pernah mau sopoi, sampai kayak gitu saja. Sampai nyerah. Hari ini dia punya pasangan yang terbaik sebenarnya. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan masa depanmu sungguh ada. Pertama, ingat kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, kuasai diri dan berdoalah. Dan ini yang terakhir. 3, susun strategi. Ada yang pernah dengar ora et labora? Artinya apa? Berdoa. Ini main kasus patut ditembak ya. Ora et labora adalah berdoa dan bekerja. Kalau saudara cuma ora aja, berdoa aja, orang ya, ora tadi opo-opo, ora ono juntrungane, karena saudara cuma orang, berdoa aja, harus ada yang diusahakan. Ada orang-orang ada yang pintar bilang ini, Bang, firman Tuhan aja mengatakan burung di udara tidak bekerja. Tetap bekerja bro, dia tetap terbang nyari makan, tetap ada yang diusahakan. Waktu kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, kita menguasai diri kita dengan tetap tenang supaya kita nggak panik, kita susun strategi. Jadi bodi udah bagus ya, saksi. Untung ada orang yang masih percaya diri, tak kerjaan loh bagianku kerja. Benar. Itu adalah salah satu dari susun strategi. Jadi waktu kita, jadi gini loh saudara-saudara, jangan terlalu hidup yang saya takut ngomong juga ini. Ada beberapa orang itu yang terlalu ngeroh, saudara. Ya, ngeroh. Doa terus gitu. Tapi dia ngomong kerja uang ya loh. Alasan aku udah nyari, orang kerja susah. Tapi cuma doa. Bahkan bahasa roh terus gitu. Yang lebih ngeri itu ada kalau lihat ada mobil, apa ya, Pajero misalnya. Dalam nama Yesus, saya akan punya mobil seperti ini. Ya apa sih? Bisa terjadi sesuai kamu. Tapi kalau kamu gak kerja, sesuai kamu gak dapat Pajeronya, tapi ditabrak ambil Pajero. Dan mimpimu gak kemelipat, ya kerja. Saya sama istri, saya memang mengalami down ada ini. Suatu kali anak saya punya 2 anak ya. Anak saya punya uang cuma 8.000, 5.000, 2.000 sama 1.000. Mau tak kasih sangu ya, kasihnya sangu ya. Apa ya? Tapi udah pakai ini waktu itu. Ya, aku bilang kok sampai tinggi ya. Karena anak saya berdua laki. Kok di sini ya? Tapi dua ini apa bagi? Pokoknya saya ambil belanja 3.000, itu 5.000. Loh, kamu lagi sedikit kok, gak apa-apa. Tapi kan lagi susah. Wow, anak saya bisa memahami saya. Terus dia guyu cerita saya. Dulu aku segini malah lebih aneh. Karena mungkin dulu saya nggak terlalu susah. Dia mengalami sudah enak kecil. Dia bilang sekarang ngajian tinggi jadi anak-anak. Wise. Tapi lebih dari itu saya bilang sama anak saya besar, kalau saya mau ambil adikmu kayak gini sampai itu, ojo cilik kok aja mikir adikmu. Jadi itu menjadi kebahagiaan saya terbesar. Karena jujur saudara, warisan terbesar buat anak-anak kita itu sebenarnya bukan harta. Tapi pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan itu dilihat bersama.
Saya ada ini juga lagi belajar merangkul istri saya ya, katanya 20 detik, nggak tahu itu aturannya gimana. Tapi saya belajar untuk sayang sama istri saya, itu masuk. Supaya apa? Kalau tapi besar, dia akan cari pasangannya seperti ini. Dia akan berlaku seperti saya. Setidaknya itu. Karena pelajaran yang pertama dia dapat dari kehidupan itu sebenarnya dari rumah. Saya berusaha untuk membuat anak saya itu kuat dari rumah. Saya sayangi anak-anak saya. Supaya waktu di luar dia dibully, dia diapain sama dunia ini, dia tetap nggak takut. Karena waktu dia pulang, dia tahu dia dicintai. Hari-hari ini yang saya layani di komunitas Crossline kebanyakan fatherless. Ini saya ingatkan kepada Bapak sih, saya belajar untuk hari Sabtu gitu ya, kalau saya nggak ada pelayanan, saya penting nggak melayani. Saya berusaha memberikan waktu saya buat anak-anak saya supaya mereka kuat dari rumah. Gak usah sok-sokan makan jiwa di luaran. Sorry saya akan keras banget. Makan jiwa bagi Yesus, pelayanan sana sini. Woi, di rumah itu jiwa. Sorry saya keras. Di rumah itu jiwa. Kalau mungkin saudara pernah salah, bertobat. Saya sudah bertobat. Saya sudah berusaha memberikan waktu-waktu saya juga buat anak-anak saya dan istri saya. Oke, kita lanjut. Tanpa ketenangan akan sulit berpikir jernih dan berpikir secara maksimal. Percayalah bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kuasai diri dan berdoalah, lalu susun strategi untuk menyelesaikan masalah Anda. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, percaya terhadap kekuatan. Tuhan adalah satu-satunya pelindung kita yang luar biasa. Saudara kita di seberang sana boleh mengatakan dari Ali Imran 173 itu, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mereka percaya bahwa mereka punya kekuatan dari Tuhan. Apalagi kita, orang-orang percaya, kita percaya Tuhan kita adalah satu-satunya penolong buat kita. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian ya. Satu kali saya melayani di komunitas Crossline ya. Ada satu anak datang kepada saya. Aku pengen pede Crossline, tapi aku nggak pede. Aku bingung kata-katanya agak sarkas ya menurut saya. Yes, datang loh. Tapi aku belum bisa berubah. Nanti kalau aku bisa berubah sedikit ya. Aku suci aku tak kau nak pede. Aku belum. Luar biasa kalau sok suci mau dirimu sendiri. Ngapain Yesus mati di kayu salib kalau kamu bisa menyucikan dirimu sendiri? Ini nanti terima kali aku tak orang dok obang ini. Aku ya. Tak terima. Beneran saudara, dia datang tuh itu saya memperhatikan. Jadi kayak orang ngantuk. Atau waktu saya sharing firman Tuhan itu masuk dalam hati. EO juga dia jualan bandar juga, jadi di rumahnya itu buka apotik. Kalau ya apotik. Rumahnya itu kampungnya Gang Coret saudara. Saya pernah nggak sengaja ya, saya datang ke situ nyari anak ini, mau tak ajak pelayanan sebenarnya. Saya datang itu semburat malah renom. Pas aku buka helm, ternyata saya baru sadar, saya pakai jaket kulit. Pas dia buka, walah bajek jadi dipikir saya ini. Saking takut di kampung itu luar biasa, terkenal di Surabaya. Banyak yang bukan bandar-bandar besar sih, bandar-bandar kecil. Kalau bandar-bandar besar nggak ketangkep, karena bayar. Ya, tutup kepala ya. Jadi sudah TO lah dia. Terus, satu kali firman Tuhan itu mantap di otak. Dia telepon saya. Cek. Soalnya jujur ya saudara, sadar saya kalau ditelepon sama anak Crossline itu saya itu bingung mempersiapkan hati saya untuk tenang.
Ada itu telepon cek, kita upload ya ada itu, minta izin untuk mukul temannya itu. Kadang cek, wah pokoknya masalah gitu. Ya, ya apa. Aku sudah gak buka apotek. Luar biasa. Padahal dia buka apotek itu lumayan, saudara. Semalam paling gak 3 juta dia pegang uang. Ya setelah itu dipakai buat prestasi, obat dan lain-lain. Prestasi yang mahal kan, yang murah-murahan kan pasti. Sekarang banyak LC warkop. 3 juta minim. Saya lihat di luar panas ini. Kerja apa kata itu? Masang plafon bang. Yang perumahan ini. Wah nasi kayak ini. Masang plafon. Masang plafon itu ada tahu waktu zaman itu ya sobat. Sehari itu 80.000. Jauh dari yang namanya 3 juta. Kamu yakin kak? Betul. Saya yakin. Kak, Bang Cik sendiri yang bilang, ngajarin saya apa yang baik menurut keuntungan buat aku tapi jahat di mata Tuhan. Aku akan sampah kata kebenaran Allah. Aku nangis sudah. Nangis aku juga itu. Karena banyak anak Kristen itu yang bejat daripada yang berubah kayak dia. Sampai hari ini saya jujur. Anak-anak saya lain ini saya jujur. Tidak semuanya bisa berubah. Saya juga tidak menuntut mereka berubah. Saya cuma satu kali ada orang juga sampai bilang gini, Cek, kok nggak isok pelayanan ngurung, kok nggak berhasil melayani si A. Dia lo tetap gini-gini. Aku bilang, aku dipanggil bukan untuk berhasil, aku dipanggil untuk setia. Masih aja nggak berubah, maka tetap bisa aku buat dia dengan itu. Oke, dan akhirnya anak ini bilang, oke, saudara, akhirnya dia datang ke PD, pulang dari PD, mama ini kecelakaan, tabrak lari. Ini dia sudah mau berubah, sudah meninggalkan dunia obat-obatan herbal ya, dia nggak bukan yang main dunia. Batok kelapanya, batok kepala, itu harus diambil. Jadi penyet syaratnya tentang saya datang ke rumah sakit sama istri, saya yang panik juga jujur, saya ngomong duit terus aku sampai Tuhan, istri ujian gitu kan, aku saudara dulu, aku bukan orang kaya Tuhan. Terus ditanyai lagi dia sama dokter, punya BPJS? Nggak punya, mau ngateng mas. Panik, saya cuma bisa berdoa. Aku sampai dalam hati jujur ya, lekon balik kejahatanmu ke kejahatanmu yang dulu jualan, aku memaklumi kamu. Dalam hati ya, tak ngomong langsung. Musisi ini betul-betul rumit. Sampai akhirnya Tuhan, waktu dia pulang naik motor, Tuhan itu bisa ngomong ke dia. Kamu memuji aku waktu kamu sedang nenek aja, kok bisa nggak kamu memuji aku di saat seperti ini? Dia nangis di motor. Tuhan, aku akan tetap menyembah. Besoknya dia ke rumah sakit, ternyata dokter yang ngurus itu yang bantu ngurus BPJS. Sampai mamanya bisa keluar dari rumah sakit. Dokter bilang paling enggak butuh waktu 2 tahun untuk bisa ngomong. Syaratnya apa lagi? Saya cuma berdoa. Kuat ya bro. Jangan lemah iman, percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya ngomong itu juga jujur ya, setahun rada-rada bingung juga. Saya ini hamba Tuhan harus bilang tetap percaya, tapi melihat keadaannya kok ya susah Tuhan itu bisa memahami. Namanya pulang gak sampai 2 minggu ya. Dengan saya gak sampai 2 minggu. Dia ambil gitar, dia ngajak mamanya bilang, "Mak, ayo nyembah Tuhan." Terus di luar nalar, mamanya ngomong yang angel diajak nyanyi. Saya sempat share untuk video itu mungkin bisa diputar. Ya memang rumahnya
kerajaan Lumut sama pabrik. Itu rumahnya itu kepalanya itu enggak. Namanya nyanyi sebenarnya. Ini kalau hujan bocor ya. Refleks dinding-dinding. Saya boleh di sampai hari ini saya masih merasa malu dengan kehidupan saya yang suka tersulut-sulut dengan video. Saya nggak tahu saya merasakan hal yang sama. Ada susah masih sembah Tuhan. Kalau kita ada susah masih tersulut-sulut, ingatlah video ini. Dia cuma lulusan SD aja apa namanya rapotnya nggak, ijazahnya nggak ada gitu. Ditelusuri ternyata SD-nya juga udah tutup, sekolahnya udah sampai tutup, udah nggak beroperasi. Saya berusaha urus dengan istri saya. Jujur, secara keuangan kami nggak kaya, tapi kami mau mengusahakan dia sampai sekolah, ambil paket C. Hari ini dia aktif pelayanan di salah satu gereja. Hari ini dia sudah semester 5. Dia ambil gelar sarjana teologi. Saya bilang, aku jadi pendeta kan? Aku cuma mau belajar tentang kebenaran. Supaya waktu aku menyampaikan tentang firman Tuhan, aku tidak belok ke kanan ke kiri. Tujuanku bukan pendeta bang. Tujuanku ingin tahu kebenaran, supaya orang-orang juga nggak gampang diombang-ambingkan dengan kebenaran-kebenaran yang nggak jelas hari-hari ini. Waduh, wah narek bagaimana? Oh itu masa depan. Saya memimpin salah satu komsel di gereja saya, ada komsel, saya salah satu jadi ketua di situ. Membernya ada satu ibu-ibu, Bu Yani namanya. Secara keuangan oke lah dia ya. Di antara member-member yang lain. Datangi saya. Bang cek, sebut namanya A ya. Si A itu kehidupannya ya, aku tak cerita aku sengaja baik. Tapi tak beritahu ya Bu Yani, hari ini dia berusaha untuk merubah kehidupannya. Oh iya Bang cek. Boleh nggak dikenalin sama anakku? Wah apa? Percayakan anakmu ke ini si A ini. Saya ceritanya rumahnya gini loh. Dia
kerja aja untuk menghidupi mamanya loh, susah loh. Saya kasih tahu ya, kerjanya dia cuma lagi ini loh, koperasi yang di warung-warung itu loh, kartu kuning loh. Bukan kartu kuning di lapangan ya, bukan ya. Iya bang, itu loh. Mau tak kamu ngomong itu aku. Anakku mau ya. Hari ini dia sudah menikah dengan anaknya Bu Yani. Dikarunia oleh satu anak yang luar biasa. Tuhan merubah hidupnya. Dari anak yang SD nggak lulus, lagi SD-nya juga ya. Tuhan belum selesai dengan kita semua. Tuhan punya perkara yang luar biasa untuk sedang kita. Satu kata, merdeka. Merdeka dari kepanikan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, ampuni kami Tuhan jika kami sering panik dalam kehidupan kami. Mungkin kami panik karena kami berpikir dengan cara kami. Kami lupa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengatakan masa depan kami sungguh ada. Malam hari ini kami bertobat. Kami minta ampun jika kami juga bersungut-sungut. Seringkali karena kepanikan kami menjadi orang-orang yang bingung, bahkan sampai kami bersungut-sungut. Ampun kami. Kami mau bertobat, kami percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kami. Kami mau hidup yang tenang, dan supaya kami dapat berdoa, supaya kami dapat berbincang-bincang dengan Engkau Tuhan. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kami tidak khawatir Tuhan, karena kami tahu tangan Tuhan yang bisa bantuan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami mau hidup merdeka dari rasa panik, gak gelem panik manis, karena kami tahu bersama dengan Tuhan ada perkara-perkara besar yang akan kami kerjakan. Kami tidak pernah takut Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk gereja tempat ini Tuhan. Jadi kepada Yesus Tuhan. Jika Engkau yang sudah memulainya Tuhan, Engkau juga yang akan menyempurnakan. Amin. Sehingga Engkau pakai Tuhan pelayanan di sini Tuhan. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa dapat mengenal kasih-Mu Tuhan melalui tempat ini Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa Tuhan di tempat ini Tuhan, supaya tempat ini dikenal sebagai tempat yang memberkati jiwa-jiwa, yang terus memberkati banyak orang-orang Tuhan, bahkan memberkati kota ini ya Tuhan Yesus. Setiap teman-teman yang hadir malam hari ini Tuhan, Hamba-Mu berdoa Tuhan, mereka yang sedang ada masalah Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka, melewati badai bersama dengan mereka, hingga kemenangan mereka peroleh Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati teman-teman yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk setiap masalah apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, kami mau bilang kami tidak takut, kami tidak panik lagi, karena Tuhan bersama dengan kami. Dan sungguh masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan rema Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan, sehingga dalam menghadapi kehidupan kami Tuhan setelah dari tempat ini Tuhan, kami siap menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Engkau makin bertambah di dalam kami dan kami makin berkurang. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman ini Tuhan. Kami baru selesai Tuhan menyampaikan firman, tapi firman tidak selesai Tuhan berbicara Tuhan bagi teman-teman di tempat ini, terlebih juga bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk waktu-waktu ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu ibadah kami Tuhan selanjutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Mari yang percaya katakan amin. Amin Tuhan Yesus.